Saudara, Indonesia harus mengubur mimpinya untuk menuju ke babak final Piala Asia U23 tahun 2024 setelah dikalahkan sama Uzbekistan dengan skor 0-2 begitu ya. Tetapi masih ada harapan bagi Garuda Muda untuk mendapatkan peringkat ketiga sekaligus nanti bisa mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade Paris karena mereka harus berjumpa dengan Irak dulu nih sebelum menempati posisi tiga dan juga menuju ke Olimpiade Paris. Tapi seberapa besar peluang Indonesia, apa yang harus dilakukan evaluasi ketika mau menempati posisi ketiga di Piala Asia U23? Saudara, pagi ini saya sudah tersambung dengan Bung Akmal Marhali yang merupakan pengamat sepak bola. Bung Akmal, apa kabar Bung? Kabar baik, walaupun kita sedih karena Indonesia Betul, kalah di semifinal. betul. Tapi Tapi harus masih tetap ada harapan optimis, ya. ya, harus selalu STY. Semua tetap yakin. Nah, itu maksudnya. Oh, STY itu semua tetap yakin. Ya, Baiklah. ya, ya. Saya kira Sintayong. Oke, Bung Akmal, kita coba lihat ke pertandingan kemarin dulu ya sebelum kita proyeksiin Indonesia lawan Irak. Apa sih yang bisa atau catatan dari Bung Akmal pertandingan kemarin ini? Apakah sudah mencerminkan Garuda Muda yang pada umumnya yang kita kenal sebelumnya atau ada sedikit perubahan nih kemarin? Ya, kalau kita lihat permainan sebenarnya kita tidak kalah. Bahkan di babak pertama kita bisa mengimbangi Uzbekistan gitu, yang secara sejarah di Piala Asia mereka sangat luar biasa ya. Empat episode terakhir mereka selalu lolos empat besar kan. Di mana 2018 mereka juara kalahkan Vietnam, kemudian di 2020 mereka peringkat 4 kalah dari Australia 0-1, kemudian 2022 mereka kalah di final dari Arab Saudi dengan skor 2-0, dan sekarang mereka tampil di semifinal. Artinya bicara kematangan pengalaman sejarah, Uzbekistan ada di atas kita, termasuk ya peringkat FIFA mereka juga ada di atas, jauh di atas kita. Namun kalau kita lihat secara tim permainan kita itu tidak begitu buruk ya. Kita bermain sangat bagus di babak pertama. Di saat para pemain Uzbekistan mengurung pertahanan Indonesia, kita dengan melakukan pertahanan yang cukup bagus ya, kompleks defense kita cukup bagus sehingga Uzbekistan tidak mampu menjebol gawang Indonesia. Bahkan ada satu kesempatan kita melakukan serangan balik dan Witan dijatuhkan di area kotak penalti yang kemudian menjadi kontroversi dan pembahasan kita semua. Tapi lepas dari itu di babak pertama kita main cukup bagus. Cuma Uzbekistan sepertinya sudah belajar dari pertandingan Indonesia melawan Australia, Indonesia melawan Jordania, Indonesia melawan Korea Qatar. Selatan, Oh, sehingga Korea kemudian Selatan. Oke. dia mengubah pola permainan mereka dengan membangku cadangkan dua pemain utama mereka di babak pertama, yakni Kapten Tim Jasurbek Jaladinanov dan juga striker utama mereka yang sudah mencetak 2 gol, Hussein Nurchaev. Di babak kedua pelatih Timur Kavadze kemudian mengubah bermain mereka setelah mereka menggempur habis-habisan dan melihat ada kemungkinan celah di lini pertahanan Indonesia kalau memasukkan pemain utama mereka. Utamanya misalnya Norcaev yang rajin untuk membongkar masuk ke dalam kotak penalti, dan Jasurbek Jaladinanov yang sangat piawai memberikan umpan-umpan bola daerah, karena bola-bola crossing itu sudah tidak begitu maksimal buat Uzbekistan di babak pertama. Kemudian dimasukkan juga Muhammad Ham Raliev yang mampu melakukan umpan-umpan diagonal. Nah, tiga pemain inilah yang menjadi kunci kekuatan Uzbekistan untuk kemudian mengubah situasi di babak pertama, meskipun di babak kedua, meskipun kemudian Indonesia sebenarnya mendapatkan peluang pertama mencetak gol lewat Muhammad Ferrari. Yang sayangnya kemudian gol yang sudah disahkan oleh wasit John Haiho Inhao. dari Cina kemudian di call VAR dan dinyatakan bahwa uh, tidak terjadi gol karena Ramadan Sananta separuh kakinya ada dalam posisi offset. Nah, situasi inilah yang membuat mental para pemain Indonesia sedikit jatuh gitu. Setelah mereka euforia, tapi kemudian mereka tidak menyangka bahwa gol yang dicetak oleh Ferrari ini dibatalkan oleh VAR. Nah, dari situ yang kemudian menjadi sedikit berubah permainan kita. Sementara Uzbekistan dengan pengalamannya semakin matang, sampai kemudian mereka mencetak gol. Gol yang dicetak ini juga oleh pemain pengganti ya, umpan dari Muhammad
Hamraliev, kemudian diambil dengan sangat bagus oleh Hussein Norcaev yang berada di tengah-tengah antara Ferrari dengan Rizky Ridho. Yang kedua, ya kartu merah buat Rizky Ridho ini yang kemudian membuat mental kita semakin jatuh dan akhirnya kita harus menerima kenyataan kalah 0-2. Tapi secara permainan kita tidak kalah, bahkan menurut saya ini adalah prestasi yang sudah cukup luar biasa buat Indonesia mengalahkan prestasi-prestasi negara lainnya. Tim debutan tiba-tiba bisa lolos ke 4 besar dan dikepung oleh negara-negara yang juara. Irak juara 2013, Jepang juara 2016, kemudian Uzbekistan juara 2018. Artinya baru Indonesia sepanjang sejarah Piala Asia yang digelar sejak 2013, tim debutan yang langsung lolos semifinal, dan ini sebuah prestasi yang sangat besar dan kita patut apresiasi. Oke, sebuah prestasi yang perlu diapresiasi. Tapi begini, Bung Akmal, kalau kita melihat kemarin pertandingan kan semua mata tertuju ketika tidak ada kehadiran Rafael Strijk begitu ya kemarin pada saat bertemu dengan Uzbekistan, sehingga dimasuklah Ramadan Sananta. Bagaimana Bung Akmal melihat digantinya Rafael Strijk karena memang tidak bisa main dengan adanya Ramadan Sananta, kemudian di kanan kirinya ada Marcelino dan Witan, di tengah juga ada Nathan dan juga Ivan. Skema 3-4-3 yang diterapkan Sintayong berjalan maksimal tidak sih kemarin sebetulnya? Ya, saya pikir tidak berjalan maksimal. Kita seperti bermain melawan Qatar yang kedalaman skuadnya terlalu banyak bertahan kalau saya melihat. Posisi Ivar Jenner dan Nathan Aco lebih konsentrasi untuk bertahan, tidak kemudian jadi dia berdua menjadi double pivot. Tidak seperti ketika kita melawan Australia atau Yordania yang Ivar Jenner ditaruh agak ke depan, hanya Nathan Aco yang bertindak sebagai gelandang bertahan, sehingga aliran bola ketika kita bertahan kemudian melakukan serangan balik, maka ada support dari lini tengah yang diarahkan kepada 3 penyerang kita, Witan, Rafael Struijk, kemudian juga Marcelino. Tapi kemarin tidak ada support dari lini tengah yang kemudian bisa membantu. Ada beberapa serangan misalnya dilakukan oleh Witan Sulaiman, tapi akhirnya dia harus bekerja seorang diri karena jarak yang lain terlalu jauh di belakang gitu, tidak memberikan support. Nah, kehilangan Rafael Struijk juga merupakan problem. Ternyata Ramadan Sananta tipikalnya bukan seperti Rafael Struijk, atau seperti halnya Rafael Struijk ini seperti Hussein Norcaev yang kemudian dimasukkan di babak kedua oleh pelatih Uzbekistan. Dia bisa bergerak lincah di dalam kotak penalti, bisa menarik pemain belakang. Sementara Ramadan Sananta tidak selincah Rafael Struijk, bisa pegang bola. Nah, Ramadan Sananta kan tidak bisa pegang bola. Dia tipikal target man yang harus terima bola matang yang kemudian dieksekusi baik dengan kaki dan kepala. Nah, ini problem yang kemarin kelihatan sehingga lini depan kita tidak mampu melakukan serangan. Kalau kita sepanjang 2 kali 45 menit kita hanya punya 4 peluang dan tidak ada yang on target. Artinya lini serang kita tidak berjalan efektif seperti halnya ketika kita melawan Australia, Jordania dan Korea Selatan. Ini problemnya. Yang kemudian menurut saya ada pergantian pemain yang terbilang lamban ya. Tadinya saya malah berpikir Witan yang didorong sebagai striker, kemudian posisi Witan digantikan oleh Jimmy Schroyer, tapi itu baru dilakukan setelah kita tertinggal 2 gol yang pada akhirnya kita tidak bisa mengejar ketertinggalan karena mental kita sudah jatuh karena keputusan wasit yang menguras emosi pemain kita. Nah, ini trauma VAR ini yang harus dibenahi oleh tim kita untuk menghadapi Irak nanti ke depan. Karena kalau kemudian nanti kita dapat VAR lagi, kita dirugikan, ini kan akan jatuh lagi mentalnya. Tapi ketika kemudian VAR menguntungkan kita, seperti melawan Korea Selatan, mental kita kan terus ada di level yang tinggi, kita terbangun dan rasa kepercayaan dirinya semakin kuat sehingga kita bisa tampil terus dengan gaya main kita yang konsisten gitu. Oke, sebelum kita bahas ke soal VAR, Bung Akmal, ini nanti kita bahas setelah pertanyaan yang akan saya ajukan. Dengan ada catatan-catatan yang Anda berikan, kemudian kita nanti tanggal hari Kamis kita akan berhadapan dengan Irak begitu ya, untuk memperebutkan posisi ketiga di Piala Asia U23. Rafael Strijk akan bisa bermain lagi, tetapi di situ Rizky Ridho juga tidak bisa karena terkena kartu merah pada saat pertandingan lawan Uzbek. Apa kira-kira formula yang sebaiknya diterapkan Coach In? Misalkan di lini depan ada Rafael Strijk kembali, tapi di lini belakang Rizky Ridho kita kehilangan sosok Rizky Ridho begitu.
Iya, ini kan problem besar yang kita hadapi ya. Lain cerita ketika kemarin misalnya Ivar Jenner mendapatkan 2 kartu kuning yang tidak boleh main, tapi masih Ya. banyak penggantinya di sana. Tapi posisi vital seperti Rizky Ridho ini bukan cuma sekedar main belakang, dia kapten tim, kemudian juga komandan untuk melakukan kompleks defense dalam pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui. Bahkan peran Rizky Ridho sangat besar untuk 4 pertandingan sebelum kita berhadapan dengan Uzbekistan kemarin kan, di mana dia sangat tenang sekali, dia bisa intercept, kemudian dia bisa clearance dengan bagus, bahkan dia bisa tiba-tiba tampil ke depan atau maju ke depan dan membantu memberikan assist saat melawan Yordania. Artinya kehilangan Rizky Ridho ini 2 kali lipat dibandingkan dengan kehilangan kita Rafael Struijk gitu kan. Karena peran Rizky Ridho sangat vital dan ini agak berat memang ke depan, walaupun misalnya ada Komang Teguh yang masih bisa kita jadikan andalan yang sudah mencetak 2 gol. Uh, ada juga misalnya Nathan Aco yang bisa ditarik ke belakang sebagai pemain back karena memang dia posisinya sebenarnya adalah pemain belakang gitu. Tapi Hmm. lagi-lagi ini akan menjadi problem sendiri ketika sebuah tim kehilangan kaptennya. Nah, ini kan yang akan Oh, iya, merusak iya. sedikit mengurangi kepercayaan diri tim gitu kan, ketika kaptennya hilang. Memang ada kapten kedua yang menggantikan, tapi kan selama ini komando itu selalu ada di kapten utama gitu. Betul. Berarti Yang yang artinya nanti yang di Irak kemungkinan besar selain mengganti dalam tanda kutip personel Rizky Ridho karena tidak bisa bermain, juga mengganti formasi permainan, tidak lagi 3-4-3 nantinya menurut prediksi dari Bung Akmal. Ya, kemungkinan Sintayong tetap pakai formasi itu karena formasi Oh, idealnya tetap yang ya. selama ini dimainkan. Cuma mungkin Hmm. akan lebih banyak bertahan dengan menjadikan jadi 5-4-1 untuk melakukan counter attack. Dan ini kan gaya Hmm. khas Korea Selatan ketika disangani Sintayong pada 2018. Cuma problemnya adalah tadi yang saya katakan, absennya Rizky Ridho ini akan menjadi menjadi problem tersendiri. Ditambah misalnya lini depan Irak juga sangat tajam. Dia punya Ali Jassem, striker yang sudah mencetak 3 gol kan, yang saat Hmm. ini menjadi top scorer. Nah ini kan kebetulan adalah penyerang sayap yang bisa masuk di posisi yang selama ini yang akan ditinggalkan oleh Rizky Ridho. Kalau Komang kan dia cetak 2 gol, tapi waktu melawan Korea Selatan dia ditarik keluar karena salah melakukan intercept yang akhirnya gol bunuh diri tercipta gitu kan, sehingga mentalnya agak sedikit terganggu ketika kemudian melakukan gol bunuh diri. Nah, secara mental Rizky Ridho ini mentalnya sangat kuat dan sangat luar biasa sekali. Ini sebenarnya Hmm. menjadi andalan buat lini pertahanan. Nah, ini problem yang harus dicarikan solusinya oleh Sintayong dalam rentang waktu yang tidak begitu lama. Jadi, selain harus recovery, harus mencari pemain pengganti yang benar-benar ideal untuk menggantikan posisi dari Rizky Ridho. Saya berpikir kalau bicara pengalaman, Nathan Aco mungkin lebih ideal ditaruh di lini belakang, kemudian gelandang bertahannya bisa ditempatkan Arkan Fikri misalnya, karena Hmm. itu lebih aman untuk kemudian dibandingkan misalnya mencari pemain di belakang untuk menggantikan posisi Rizky Ridho. Komang yang agak belum stabil, Ferrari juga belum begitu stabil, tapi tidak ada pilihan kecuali 2 pemain tersebut plus Nathan Aco untuk di lini belakang. Oke, baik. Itu tadi soal evaluasi pertandingan lawan Uzbek tadi malam, kemudian juga proyeksi nanti seperti apa sebaiknya pola yang dimainkan pada saat lawan Irak untuk memperebutkan posisi 3 Piala Betul. Asia U23. Nah, tadi sempat disinggung oleh Bung Akmal soal VAR begitu ya, ketika Ya. VAR ini menjadi sesuatu dalam tanda kutip yang membuat bisa menjadi mengguncang dalam tanda kutip mental dari para pemain kita. Sebenarnya VAR ini seperti apa? Bisa diedukasi juga nih Bung Akmal dalam kesempatan kali ini soal VAR ini seperti apa dalam pertandingan sepak bola. Ya, sebelumnya kan kita menggunakan pertandingan sepak bola dengan cara yang alamiah lah, gitu kan, dipimpin Hmm. oleh seorang wasit sampai kemudian ada kejadian-kejadian yang harus dideteksi secara jeli. Kemudian muncul teknologi gol lain teknologi, ya kan, untuk memastikan apakah gol atau tidak. Itu kan ada kasus Frank Lampard yang di Piala Dunia mencetak gol, kemudian bola membentur tiang, jatuh ke bawah, tapi dianggap tidak gol, padahal itu adalah gol. Akhirnya digunakan gol lain teknologi. Tapi gol lain teknologi dianggap belum begitu sempurna, sampai akhirnya muncul VAR, video asisten referee, namanya asisten. Jadi dia membantu wasit untuk mengambil keputusan secermat mungkin dari kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Karena
kalau pakai kasat mata saja, kemudian ini akan menjadi problem, bisa saja wasit salah mengambil keputusan. Tapi dengan hadirnya VAR, ini akan menjamin keadilan dalam pertandingan sepak bola gitu kan. Ketika kemudian wasit luput dari pantauan, ada rekaman video yang bisa membantu wasit untuk mengambil keputusan. Nah, inilah yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi ya si malakama sebenarnya buat halo. Ya, silakan, Bung Akmal. Iya, sebenarnya VAR ini menjadi si malakama gitu kan buat apa namanya buat kita. Kenapa si malakama buat kita pencinta bola? Kita kehilangan seni bermain sepak bola. Kita Hmm. kehilangan sisi alamiah pertandingan sepak bola yang penuh dengan drama, penuh dengan kontroversi gitu kan. Kalau tapi di sisi lain VAR ini dibutuhkan untuk membuat pertandingan menjadi benar-benar fair, benar-benar diambil keputusan berdasarkan kejadian di lapangan dan teridentifikasi dari hal-hal yang luput dari pantauan. Kalau Hmm. kemudian dulu dipakai VAR, saya katakan bahwa mungkin kita tidak akan mengenang gol tangan Tuhan Diego Maradona gitu kan. Kalau kita dari dulu pakai VAR, mungkin kita tidak akan melihat Inzaghi cetak banyak gol karena dia adalah raja untuk membohongi wasit dalam perangkap offset. Mungkin kita tidak melihat Jurgen Klinsmann sebagai salah satu striker legenda Jerman karena dia adalah raja diving. Karena nggak akan mungkin dia bisa mengelabui offside, tidak ada mungkin dia akan mengelabui Jurgen Klinsmann melakukan diving karena pasti akan kena VAR dan akan mendapatkan hukuman gitu. Oke. Nah, tapi kan dengan kehadiran VAR begitu ya, kita lihat di pertandingan Indonesia lawan Uzbek kemarin. Lagi-lagi saya jadikan contoh ya, karena yang baru saja kita lihat soal Betul. pelanggaran terhadap Witan Sulaiman yang semula dibilang ini adalah diputuskan oleh wasit Sen Yinhao sebagai suatu pelanggaran, kemudian setelah dilihat VAR dinyatakan tidak, bukan pelanggaran begitu ya. Ya. Kemudian offside gol dari Muhammad Ferrari yang kemudian dianulir oleh wasit karena ternyata prosesnya offside begitu ya. Gimana menurut Bung Akmal? Ya, VAR ini ada 4 hal yang bisa kemudian dilakukan VAR atau wasit VAR Hmm. melakukan call kepada wasit tengah lapangan. Dan kalau kita pertandingan melawan Uzbekistan, wasit lapangan tengahnya adalah wasit Sin ya dari Cina. Kemudian wasit VAR-nya adalah kebetulan Sivikon Udom yang juga jadi wasit VAR ketika kita menganggap bahwa kita banyak dirugikan oleh keputusan wasit Ya. ketika kita kalah 0-2 lawan Qatar. Nah, untuk VAR ini ada 4 hal yang bisa di-call. Yang pertama adalah untuk menentukan gol atau tidak gol. Di dalamnya termasuk apakah itu golnya itu ada offset atau tidak offset, ada pelanggaran atau tidak pelanggaran. Yang kedua adalah penalti atau tidak penalti. Apa Mhm. namanya? Ini juga bisa dilakukan VAR. Kemudian direct card, kartu langsung, utamanya kartu merah. Kemudian mistaken identity, kesalahan dalam melakukan identifikasi wasit di lapangan, misalnya harusnya si A yang mendapatkan kartu merah tapi si B yang mendapat kartu merah. Hanya 4 hal ini yang bisa dilakukan call VAR oleh wasit yang ada di ruang ganti yang mengingatkan kepada wasit di lapangan tengah. Nah, terkait misalnya dengan kasus Witan Sulaiman ini kan terkait penalti or no penalti gitu kan. Karena Ya, memang ya. posisi Witan jatuh di dalam kotak penalti walaupun hanya satu kakinya di situ kan dijatuhkan pas Mhm. di kotak penalti. Nah, untuk kasus ini kemudian wasit sebenarnya sudah menyatakan pelanggaran, bahkan kita berharap itu terjadi penalti gitu kan. Tapi Betul, betul. kemudian wasit VAR mengcall karena ada kejadian yang dianggap wasit salah melakukan keputusan, di mana dalam keputusan ini adalah terkait dengan interfering of play, kejadian yang terjadi saat permainan. Maka kejadian yang terjadi saat permainan maka cukup dilakukan factual review. Apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak. Nah, ternyata Mhm. keputusan wasit menurut wasit VAR berdasarkan diskusi dengan wasit tengah ternyata tidak terjadi pelanggaran karena dianggap Witan Sulaiman lebih cenderung melakukan diving gitu. Meskipun Anggapan ada dari kontak sebetulnya di situ kan kita lihat meskipun ada 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 kontak, ada kontak di situ ya. betul, kalau kita ngelihat secara kasat mata dari rekaman ya pertandingan yang diulang-ulang, ada kontak Mhm. di situ. Tapi kemudian kontaknya dianggap wasit VAR dan juga wasit tengah ini tidak begitu berbahaya, tapi lebih cenderung seolah-olah Witan Sulaiman itu melakukan diving. Kalau kemudian itu pelanggaran dan salah identifikasi antara penalti atau tidak penalti, maka itu pasti akan tetap jadi tendangan bebas buat Indonesia. Bebas, ya, Tapi kan betul. akhirnya cuma apa namanya Drop uh, ball. drop ball yang dilakukan Mhm. karena ada kesalahan yang dilakukan
setelah dilihat VAR. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kasus penalti misalnya, kasus penalti secara alamiah atau menurut kita yang orang awam, udahlah cuma tumit di belakang sedikit aja gitu kan, tidak lebih dari 5 cm, kenapa sih nggak dimaafin, masih tetap dianggap Offside. Ramadan Sananda melakukan offside. Nah terkait ini kan ini terkait dengan interfering with opponent, jadi kejadian yang terjadi dalam sebuah pertandingan yang sangat terbuka. Nah untuk hal ini itu kan ada tiga kejadian yang terkait dengan interfering with opponent. Pertama adalah challenge for the ball, peluang untuk mendapatkan bola, kemudian preventing atau mencegah, menjaga lawan, menghalangi lawan, atau mengganggu pemain atau kiper gitu. Nah, ini kan terkait Ramadan Sananta ini interfering with opponent terkait dengan challenge for the ball. Ternyata setelah dilihat ada kaki Ramadan Sananta yang sudah offside. Nah, itu akhirnya diputuskan offside gitu kan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kasus Rizky Ridho gitu kan. Rizky Ridho kartu merah ini hampir sama dengan Ramadan Sananta lawan Qatar ketika mendapatkan kartu merah kan. Rizky Ridho mungkin tidak melakukan hal ini dengan sengaja, tapi kemudian ini terkait dengan direct car ya, posisi VAR untuk direct car. Rizky Ridho mungkin melakukan tidak sengaja, tapi dia sebenarnya bisa menurunkan kakinya untuk tidak mengenai sisi penting dari pemain bola gitu kan. Artinya kalau kemudian alat vital itu ketendang, ini kan sangat berbahaya. Nah, Rizky Ridho dianggap melakukan tindakan yang sangat berbahaya karena tidak berusaha menghindari kakinya untuk mengenai alat vital dari pemain Uzbekistan, sehingga kemudian dianggap melakukan pelanggaran berat dan harus mendapatkan kartu merah. Ini kan sama kasusnya dengan Ramadan Sananta, atau di kasus ketika kita melawan Korea Selatan itu kasusnya Lee Jun Hyung ya, yang kemudian mendapatkan kartu merah striker dari Korea Selatan. Nah, terkait penalti misalnya atau tidak penalti, kita kan pernah kejadian serupa juga ketika Rizky Ridho melawan Qatar. Sebenarnya wasit Nuruddin Kabirov sudah menyatakan bahwa ini pelanggaran buat Indonesia, tapi kemudian wasit VAR menyatakan ini tidak sebatas pelanggaran buat Indonesia, ada kejadian yang lain yang luput dari pantauan wasit. Nah, ternyata setelah diulangi rekamannya, akhirnya terlihat bahwa Rizky Ridho melakukan sikutan, walaupun misalnya ini kan VAR tidak melihat niat atau tidak niat gitu kan, dia melihat kejadian yang fakta di lapangan, walaupun nggak niat tapi membahayakan, maka kemudian harus diberikan hukuman dan akhirnya menjadi penalti. Nah, kasus misalnya gol tidak gol offset kan kita juga pernah mendapatkan keuntungan VAR ketika kita melawan Korea Selatan, di mana golnya Korea Selatan Choi Haite itu sebenarnya gol, tapi kemudian pas dilihat oleh VAR ternyata ada kejadian sebelum gol terjadi, ada posisi pemain Korea Selatan yang offset, akhirnya dibatalkan gitu. Jadi VAR sebenarnya di Piala Asia kali ini pernah merugikan Indonesia, pernah menguntungkan Indonesia gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi ini semua sebagai sebuah kemajuan teknologi yang harus kita sepakat juga. Jangan sampai kita terkesan kita tidak terima ketika kita dirugikan, tapi kita sangat menganggap VAR itu butuh ketika kita mendapatkan keuntungan. Nah, kita juga harus belajar dari Korea Selatan misalnya. Korea Selatan kan menerima apa adanya keputusan wasit terkait mereka merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan VAR di pertandingan melawan Indonesia. Tapi kalau ngelihat tadi disinggung di awal banget sama Bung Akmal, video assistant referee, asisten wasit tengah begitu ya. Tapi kalau melihat fungsinya ini kan sangat krusial, bahkan bisa dikatakan penentu apa yang diputuskan oleh wasit tengah bisa dianulir secara begitu saja oleh wasit VAR. Betul. Jadi sekarang saya berpikir bahwa sebenarnya yang menentukan pertandingan bukan wasit yang ada di lapangan tengah, tapi yang menentukan pertandingan adalah wasit yang ada di ruangan, gitu kan. Dalam bahasa nakalnya saya bilang, jadi kalau sekarang mau match fixing, nggak pas kalau match fixingnya sama wasit tengah, match fixing sama wasit yang di VAR itu. Jangan ada dong, jangan ada ya, itu dong. Ada, kan selama ini kan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Gitu. Artinya gini, atau kata lain, kalau kita mau menyalahkan, jangan kita salahkan wasit tengah. Maka kita salahkan kalau kita menganggap itu keputusan yang salah, maka kesalahan sesungguhnya ada di wasit VAR gitu kan. Karena dia yang mengambil keputusan untuk menyatakan bahwa ini putusan wasit tengah ini salah, ketika dia mengambil keputusan maka harus dilihat VAR. Tapi semuanya kan on view review gitu kan, sehingga kita semuanya bisa memastikan apakah kemudian
benar atau tidak keputusan wasit gitu. Dan semua keputusan wasit menurut saya baik itu ketika melawan Qatar, termasuk kita melawan Korea Selatan, termasuk juga melawan Uzbekistan, keputusan mereka benar, hanya tidak menyenangkan kita gitu. Oke. Baik, Bung Akmal Marhali, pengamat sepak bola, terima kasih sudah berbagi sudut pandang di kesempatan kali ini. Kita harapkan nanti Indonesia bisa jadi peringkat ketiga ya di Piala Asia U23 ini. Bung Akmal, terima kasih untuk Ya. waktunya pagi ini. Oke, sama-sama Reno. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Dan saudara, itu tadi sedang viral untuk kali ini. Kita jumpa di sedang viral berikutnya. Saya Reno Reksa pamit, salam positif.